Bakal calon presiden, Baca Pres, Anies Baswedan melakukan kunjungan ke kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu, 2 September 2023. Agendanya, Anies berkunjung ke Pasar Cikurubuk pada pagi hari, kemudian dilanjutkan untuk menghadiri acara Jalan Sehat yang dihelat Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Dan ditutup dengan kegiatan di Pondok Pesantren Persis Benda. Dari semua agenda tersebut, tidak ada pernyataan apapun yang dilontarkan Anies terkait rencana deklarasi Anies Baswedan Cak Imin di Surabaya, Jawa Timur. Hari ini, akan tetapi, dilansir dari Kompas.com, Anies diketahui menanggapi tuduhan ia yang dianggap berkhianat dan ditinggal Partai Demokrat. Nanti pada waktunya akan ada penjelasan lengkap, respons dinamika koalisi. Sekarang kita fokus untuk melakukan perubahan, jelas Anies dalam keterangannya, Sabtu, 2 September 2023. Dan ingat kita harus ikhlas, artinya dipuji tidak terbang dicaci tidak tumbang, kita jalani. Insya Allah ikhtiar kita akan dimudahkan jalannya, sambungnya. Anies berpesan agar semua relawan menjaga kesolidan, stamina, dan semangat untuk mengarungi perjuangan ke depan. Sebab, pelaksanaan kontestasi Pilpres 2024 masih beberapa bulan lagi. Jaga semangat, terus solid, untuk semua khususnya relawan, ucap Anies. Sementara itu, saat tribunpriangan.com mengonfirmasi terkait deklarasinya di Surabaya, Jawa Timur hari ini, Anies Baswedan hanya menjawab dengan acungan jempol, doain semuanya lancar. Kata Anies sambil melempar senyum. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman yang tampak duduk di sebelahnya segera menimpali permintaan konfirmasi tersebut. Yang penting doanya saja, ucap Sohibul kepada tribunpriangan.com pada Sabtu, 2 September 2023, pagi. Segera mobil yang membawa Anies dan Sohibul berlalu meninggalkan gelaran Jalan Sehat PKS Kota Tasikmalaya tersebut. Pak Anies terkait deklarasi di Surabaya gimana Pak Anies? Ya. Hari ini jadi deklarasi di Surabaya Pak Anies? Doain semua lancar. Oh siap. Yang penting doanya aja, Baca Adep termuda di kabupaten Pak. Oh gitu ya? Iya Pak Anies. Dapil mana? Dapil 4, Solana Muhammad Soleh kata-katanya Pak. Namanya siapa? Solana Muhammad Soleh Bapak. Dapil 4 tuh di mana? Di Salopa Jatiwaras. Buat Solana. Dari Dapil 4 Pak. Tahun dulu. Dapil 4 Kabupaten Tasikmalaya. Solana. Solan Muhammad Soleh. Solan Muhammad Soleh. Lancar. Amin. Amin. Dan nanti insya Allah bisa mendapatkan amanah. Amin. Keluarga semua. Amin ya. Ya, salam buat semua keluarganya juga. Amin. Amin. Pak Anies sekarang langsung ke Surabaya Pak Anies. Langsung deklarasi ke Surabaya Pak hari ini Pak Anies. Udah mundur bu. Tuan, dulunya ketika Indonesia merdeka itu hanya tanah saja, airnya bukan Indonesia, hanya pulau-pulau saja. Laut Jawa bukan disebut Indonesia, selat bukan bagian dari Indonesia, karena yang disebut Indonesia hanya tanah. Lalu ada satu orang dan orang ini mendeklarasikan, namanya siapa? No, bukan, namanya Juanda. Asal dari mana? Tasik. Juanda membuat namanya deklarasi Juanda yang mengatakan bahwa tanah dan air di seluruh Nusantara adalah bagian dari Republik Indonesia. Lalu diperjuangkan, yang memperjuangkan namanya Pak Mukhtar Kusuma Atmaja. Dari tahun 57 akhirnya diakui dunia tahun 82. 25 tahun berjuang. Tapi alhamdulillah sekarang kita bisa dengan percaya diri mengatakan Republik Indonesia bukan hanya tanah kita, tapi tanah air kita. Berkat jasa seorang yang bernama Juanda yang berasal dari Tasik. Karena itu kita harus bangga di sini. Warga Tasik, ada orang dari sini yang membuat Indonesia bersatu seperti sekarang ini. Insya Allah persatuan ini kita jaga. Caranya bagaimana? Persatuan dijaga dengan ada keadilan. Bisakah bersatu dalam ketimpangan? Bisakah bersatu dalam ketidakadilan? Tidak. Persatuan itu ada kalau ada keadilan. Karena itulah mengapa kita mengusahakan keadilan. Kita ingin rumah tangga kita merasakan keadilan. Harga-harga murah apa mahal ibu? Biasanya ibu-ibu itu deg-degan kalau dulu nih setiap semester
pembagian rapot, berangkat ke sekolah deg-degan. Bener nggak Bu? Kalau sekarang pergi ke pasar deg-degan. Betul nggak? Takut apa? Takut mahal. Sekarang murah apa mahal? Mau diteruskan atau berubah? Mau diteruskan atau berubah? Karena itulah kenapa kita menyebut gerakan perubahan. Karena kita ingin harga yang mahal menjadi murah besoknya. Insya Allah. Kalau sekolah pendidikan murah apa mahal? Mau diteruskan? Mau diteruskan? Mau perubahan? Insya Allah kita ikhtiarkan supaya pendidikan jadi terjangkau harganya. Jadi Bapak Ibu sekalian, perubahan yang kita ingin lakukan bukan perubahan nama presiden. Karena memang tahun 24 akan terjadi perubahan presiden. Yang kita ingin perubahan supaya rumah tangga kita merasakan kesejahteraan. Siap didukung? Siap didukung? Siap didukung? Apa partainya? Siapa calegnya? Siapa calegnya? Siapa capresnya? Tuh, tiga-tiganya diingat-ingat ya. Saya ulang, apa partainya? Siapa calegnya? Apa capresnya? Insya Allah kita diantarkan pada kemenangan. Ibu-bapak semuanya, terima kasih. Saya titip pada semua, jaga persaudaraan, jaga pertemanan, ajak semua untuk bergabung. Bila ada yang berbeda, dihormati. Setuju? Hargai. Insya Allah kalau kita menghormati, menghargai, insya Allah ikhtiar kita dimudahkan perjalanannya. Titip salam buat keluarga, salam buat tetangga, sampaikan kepada semua. Dari Tasik digagas pribadi yang mempersatukan Indonesia, dan dari Tasik kita kirimkan pesan perubahan untuk Jawa Barat, untuk Indonesia. Siap? Apa partainya? Siapa calegnya? Siapa capresnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anies Rashid Baswedan. Perkenan Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.